Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pak Hang, saya dari kelas Ekonomi Syariah K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas presentasi fikih muamalah yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Harta. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Berbagai macam pendapat tentang pengertian harta. Sedangkan harta, menurut Imam Hanafiyah, ialah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Sedangkan menurut ulama, yang dimaksud harta ialah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusianya itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Menurut ulama lainnya, harta adalah segala zat atau ain yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia. Unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Pengertian unsur aniyah adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. B. Unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidakkah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat nadiah maupun manfaat maknawiyah. Kedudukan dan fungsi harta. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan di dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan juga bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka, kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisir sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu pelayanan seorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum tanpa berbuat zalim dan berlebihan. Kedua, harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari hal yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan, bukan suatu keburukan. Oleh karena itu, harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam, dan karena itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hambanya. Dan kekayaan adalah sesuatu nikmat dari Allah, sehingga Allah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasulnya berupa kekayaan. Ketiga, pada Quran surat Al-Kahfi dan An-Nisa dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada daerahnya sebagai pemilik tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya, sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan. Lanjut dengan fungsi harta. Fungsi harta bagi manusia sangatlah banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara dan urje-urje atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya, cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Lanjut dengan pembagian harta. 1. Mal mutakhawin dan gair mutakhawin.
Harta mulutakawin adalah sesuatu yang diambil manfaatnya menurut cara. B. Harta ghair mutakawin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya. 2. Mal-mithli dan mal-khimi. A. Harta mithli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. B. Harta khimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Ketiga, harta istilak dan harta istimal. A. Harta istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta istilah ini terbagi menjadi dua, yaitu istilah hakiki dan juga istilah buhuhi. B. Harta istimal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istimal tidaklah habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Harta manqul dan harta ghair manqul. A. Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. B. Harta ghair manqul adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Harta ain dan harta dain. A. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, dan juga kendaraan. B. Harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ain dan dain. Karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta. Tetapi hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang adalah wasfi al-dighimah. Lanjut dengan mal al-ain dan al-naf'i atau manfaat. A. Harta aini adalah benda yang memiliki nilai dan bentuk atau berwujud seperti rumah, ternak, dan lain-lain. B. Harta naf'i adalah arad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa. Oleh karena itu, mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Lanjut dengan harta mamluk, mubah, dan juga mahjur. A. Harta mamluk sendiri adalah segala sesuatu yang masuk ke bawah milik perseorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah ataupun yayasan. B. Harta mubah adalah sesuatu yang dapat pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air, binatang buruan, darat, laut, pohon-pohon di hutan. Tiap-tiap manusia belum memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi orang yang mengambilnya maka ia akan menjadi pemiliknya. C. Harta mahjur adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, musola, masjid-masjid, kuburan, dan yang lainnya. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. A. Harta yang dapat dibagi atau mal-khufli li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi seperti beras, tepung, dan lainnya. B. Harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qabil li al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi seperti gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya. Lanjut dengan harta pokok dan juga harta hasil atau buah. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok bisa juga disebut modal seperti uang, emas, dan lainnya. B. Harta hasil adalah harta yang lain. Harta hasil contohnya adalah bulu domba dasarkan dari domba. Maka domba sebagai harta pokok dan bulunya sebagai harta hasil. Atau kerbau yang beranak, maka anaknya dianggap sebagai samarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok. Lanjut dengan harta kas dan harta am. Harta kas ialah harta pribadi
Harta ini tidak bersekutu dengan yang lain dan juga tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui oleh pemiliknya. B. Harta am ialah harta milik umum atau harta milik bersama yang boleh mengambil manfaatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.